cabai hijau. Assalamualaikum. Centengnya ulur aja dua. Oke, assalamualaikum, masya Allah, berapa tahun gak ketemu? Ada 6 hari gak ketemu. Aduh, 1, 2, 3. kangen juga dah. Teman-teman di depan, teman-teman. Ya, Bapak yang pasti. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wala hawla wala quwwata illa billah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ini Asuli, mudah-mudahan kita akan selalu tetap berbahagia bersama-sama seluruh jamaah Forkomas dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insyaallah termasuk kita yang selalu istiqomah dalam melaksanakan ajar. Kembali berkumpul untuk mendengarkan ceramah atau tausiah dari alhamdulillah yang telah hadir Ustaz kita, penceramah kita Bapak Dr. Haji Muslihat MA. Sebelum kita ke acara demi acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Nazmi. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف راجفا تتبع الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة
فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan khusus kepada Anda Allah berikan keberkahan juga kepada kita yang mendengarkan, mudah-mudahan menjadi syafaat kita yang berakhir. Amin ya Allah. Oke ya. Selanjutnya barangkali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad sahabatnya. Semoga kita yang hadir pada hari ini diakui beliau sebagai pengikutnya setia di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. M. Muslihan MA di masjid kita ini, di mana beliau nanti akan memberikan tausiah yang insya Allah judul tausiahnya adalah merawat dan memburu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur. Masya Allah. Bapak Amirah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya selaku Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kami pada pagi hari ini masih banyak kekurangannya. Kemudian yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, satu hal bahwa kita memasuki tahun politik 2024, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga kerukunan antar sesama kita, antar sesama jemaah, antar sesama anggota keluarga. Karena apa? Karena bercermin dari 5 tahun yang lalu, ya, karena perbedaan pilihan, maka akibatnya silaturahim yang telah terjalin akhirnya terpecah. Tipe memutusnya silaturahmi itulah salah satu hal yang dibenci oleh Allah. Pilihan silakan beda menurut Bapak Ibu, yang terbaik, karena siapapun yang dapat terpilih menjadi presiden itu adalah sudah takdirnya Allah. Ya, tapi silaturahim yang telah kita jalin bersama anggota jemaah dengan tetangga dan lain sebagainya, itulah yang akan selalu dekat dengan kita. Tidak berlama-lama, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada kekurangan.
Inna hudahudallah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada yang terhormat yang terbaik Pak Musdoni, Pak Makrum, Pemida dan Yayasan serta Dr. Usman yang tadi diserahkan kurang sehat yang kami hormati dan kami cintai sebagai Sayyidul Khair. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang terhormat Kiai Haji Dr. Muslihan MA yang hari ini hadir, yang terus menjalani rohani kita sehingga rohani kita terus subur, terus di jalan yang benar dan terus benar-benar merupakan suatu ibadah berat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini hadir Ketua DMI cabang Durensawit yang diwakili oleh Pak Asari, yang terhormat pula Pak Khalid, DCM dari Muhammadiyah, Pak Khalid, ahlan wa sahlan dengan Pak Asari, Pak Asari, mudah-mudahan terus mengajak ketua-ketua DMI-nya se-Durensawit ya, dan jangan pernah lelah dan bosan ya Pak Asari dari 7 DMI di Kecamatan Durensawit, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan Pak Thomas. Dan mudah-mudahan pula dari PCM Muhammadiyah juga mengajak pada jamaahnya sehingga Pak Thomas semakin semangat dan dengan berperan bersama di Bapak. Mudah-mudahan Bapak juga dari Muhammad. Amin. Dan hadir pula di sini para pengurus DKM Semarang Kasari yang tidak saya sebut satu persatu namanya. Mungkin setelah acara ini para DKM Semarang Kasari akan berkumpul dalam acara KC yang dihadiri oleh Pak UBN Bapak Nasir. Setelah acara ini kiranya jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Dan sebelumnya nanti ada testimoni. Nanti testimoni itu akan saya yang bisa. Dan yang terhormat pula di sini para muslim dan muslimat yang tidak saya sebut satu persatu namanya, mudah-mudahan ini menjadikan suatu kembali pada Bapak dan terus mengajak para jamaahnya, dan ini adalah merupakan suatu nilai ibadah yang sangat baik sehingga performa semakin banyak jamaahnya. Berikut para DKM didorong oleh keinginan luhur para pengurus pembina dan penasehat dari Ormas yang tidak saya sebut juga satu persatu namanya, menyadar merupakan ibadah pengurus Ormas pembina. Mudah-mudahan ini juga sebagai pendorong saya untuk kemajuan Ormas di masa yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah wa alhamdulillah. Mudah-mudahan didorong dengan keimanan, keislaman kita dan ihsan kita yang sifatnya muqarrabah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan pula ini merupakan suatu amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan terus mendapatkan satu syafaatnya dari Rasulullah SAW, juga mendapatkan syafaatnya dari pembaca dari Al-Quran. Yang kecil aja sudah habis, kita yang tua harus bisa seperti kayak gitu. Itu adalah anak itu kita binaan dari DKM. Lalu
Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan hari ini. Besok hari Sabtu kita berada di Masjid ARH yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Ansori. Di ARH di mana, Bu? Hari berapa akhir di mana, Bu? Anggrek 3 ya. Anggrek 5 ya. Anggrek 5 RW 2 di ujung. Mudah-mudahan ini semakin semangat lagi di ujung ARH yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Ansori. Dan kedua, sebagai pengumuman, hari Ahad besok juga ada suatu bela Palestina, bela Islam di Monas dan di Kedutaan Besar Amerika, juga di luar Batam di Priuk. Jadi eventnya ada 3 pesan ibu, bapak-bapak, apa mau ke luar Batam atau mau ke Monas atau mau ke Kedutaan Besar, itu merupakan suatu ibadah juga dalam mengambil sikap dan tindakan kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina. Namun apabila nanti ada kejadiannya, ya kita sisihkan. Yang kedua, para DKM nanti jangan sampai pulang terlebih dahulu, kita nanti ada suatu pertemuan. Ini sebagai darahnya dari Forkomas, bila ada tromol keliling muter, jangan pura-pura ya. Nah, isi itu adalah merupakan suatu sedekah yang sangat luar biasa. Kalau sholat, puasa itu untuk bapak-bapak, ibu-ibu, tapi sedekah jariah itu adalah amal yang baik. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan pada bapak ibu dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Eman sebagai Ketua Forkomas Malakasari ya. Alhamdulillah banyak sekali informasi yang beliau sampaikan. Tentunya perlu kita perhatikan ya, terutama tadi yang disampaikan untuk minggu depan, Sabtu depan ya. Untuk Sabtu depan itu di Arif Rahman Hakim di RW 02. Baik hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita menginjak ke acara utama kita, yaitu mendengarkan tausiah ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muslihan MA. Beliau akan mengambil tema mengenai merawat dan memburu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur. Mohon dicermati ya, merawat dan memburu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur. Baik, kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur rahmatna lil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قيد للموجود وشيء للمفقود. أما بعد, yang saya hormati pertama Ketua DKM Masjid Hidayah sebagai Syekhul Baik pada pagi hari ini, Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Haji Agustoni dan seluruh jajaran pengurus DKM, dan juga yang kita hormati bersama Ketua Umum Forkomas
Kecamatan Sawit, Al-Mukarram Ustaz Keterangan Haji Mas Sulaiman STMM dan seluruh jajaran dari Perkomas, yang kemudian bapak-bapak dari pengurus DKM yang tergabung dalam Perkomas, dan juga dari unsur Umaro, Bapak RT, Bapak RW, dan juga dari pimpinan-pimpinan musola ataupun majelis taklim. Baik, singkatnya seluruh hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, keluarga besar dari Perkomas, Forum Komunikasi Masjid untuk Kecamatan Durensawit, yang kemudian pagi ini mengikuti kegiatan yang disebut dengan kasurik, ya, kajian subuh keliling. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya bersimpuh pada pagi hari ini mendapat ridho berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat walafiat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur hati kita panjatkan di mana ada satu kegiatan dengan adanya atau ada wasilah dari Perkomas, sebuah organisasi kita untuk urusan komunikasi masjid, kemudian ada kegiatan subuh keliling, kajian, kemudian kita dikumpulkan di masjid ini. Selalu dan selalu kita berharap bahwa dengan kegiatan ini kita silaturahim, dan silaturahim itu membawa keberkahan, dan kita berharap berkah itu membawa kita keselamatan dunia dengan keselamatan akhirat nanti. Amin. Salam lupa kita sanjungkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita tanpa terkecuali untuk kita bersimpuh dan beristighfar pada pagi hari ini. Nanti di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan apa yang disebut dengan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat jamaah Perkomas yang berbahagia, sebelum lanjut kita baca Fatihah Ummul Quran sebagai hadiah kepada salah seorang dari anggota Perkomas yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember yang lalu, yaitu Ibu Hajjah Somariah binti Tohar. Kita doakan semoga almarhumah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jamak keluarga kita masing-masing, dan kita jamak pula anggota Perkomas yang mungkin mendahului kita dengan niat yang sama. Semoga dalam kubur mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, sebelum masuk ke tema inti, saya tertarik sedikit untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh Ketua DKM kita, Bapak Dr. Agus Doni, yang dari dalam sambutannya menekankan sekali ukhuwah kita jangan terpecahkan di musim politik ini. Setuju? Ini alhamdulillah Perkomas saya tetap kompak, menunjukkan ukhuwah tetap kompak juga. Betul? Dan ini yang harus dan tidak boleh terkecohkan dengan soal politik. Politik betul bagian daripada ajaran Islam yang terus kita juga ikuti. Nanti pas hanya kita diundang ke tempat pemilihan, kita datang dan insya Allah merupakan ibadah. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada hari itu, nah ini yang sangat kita khawatirkan sekali, rawannya pecah, rawannya putus, bahkan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita dengan persoalan politik. Kami dari Majelis Ulama Indonesia kebetulan juga ikut menyusun konsep kode etik dalam ukhuwah, kemudian memiliki slogan
dan boleh kita pegang slogan ini yang mengatakan beda pilihan boleh, tetapi ukhuwah harga mati. Setuju nih? Ya. Pilihan boleh beda, tapi ukhuwah harga mati. Ini boleh kita titip ini, sampaikan ke keluarga, sampaikan ke tetangga, sampaikan kepada saudara-saudara kita. Karena tadi saya sangat tertarik dengan sambutan Pak DKM. Buat apa kita ngaji terus seperti ini, ngumpul terus tapi selalu putus. Ingat baginda Rasul memberikan arahan kepada kita yang sangat menakutkan, mengatakan apa? La yadkhulul jannah qatil, tidak akan bakal masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Masya Allah, nauzubillah min. Kita jauh-jauh tidak ada alasan apapun untuk kita putuskan silaturahim dengan saudara kita, lebih-lebih sesama muslim, lebih-lebih sama saudara-saudara kita seiman, karena kita seiman satu tubuh. Makanya tadi Pak Ketua Perkomas mengajak kita besok pagi Ahad katanya ada solidaritas kita dengan saudara kita di Palestina. Kok bisa saudara dengan orang Palestina? Saudara apa di Palestina itu? Saudara kita seiman. Ya betul? Makanya kita berinfak bersaudara dengan tenaga juga, yang kemudian kita menampakkan solidaritas kita karena mereka masyarakat Palestina yang saat ini sedang mendapatkan musibah dengan gempuran dari Israel gitu kan. Nah, itulah yang kemudian kita dari saudaranya di Indonesia atau dari Majelis Perkomas ini ikut merasa terganggu karena itu saudara kita juga. Nah baik, sekali lagi Bapak dan Saudara, Ibu-ibu semua yang saya hormati, slogan ini mohon dibawa sampai ke rumah ya, dan keluarga sudah kita terdekat bahwa pilihan boleh beda, tetapi ukur adalah harga mati. Baik Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah, tadi topik kita dalam kesempatan kajian subuh keliling pagi hari ini sengaja saya ingin bawa untuk tetap kita bersyukur. Akhir tahun 2023 sudah mau berakhir, 2 minggu lagi 2003 akan meninggalkan kita dan kita akan masuk 2024 yang kemudian angka daripada usia kita akan bertambah tapi hakikatnya berkurang ya. Kemudian begitu berkurang, ingat baginda Rasul benar-benar memberikan arahan kepada kita semua, inna a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in aqalhu yajuzu dzalik, umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit yang bisa melewati umur itu. Nah ini lalu introspeksi diri kita masing-masing. Baginda Rasul sendiri 63 Bapak Ibu. Kalau begitu masuk 2024 umur 60, 3 tahun lagi. Kira-kira gitu kan? Yang sudah 61, ya Allah 2 tahun lagi. Yang sudah 62, 1 tahun lagi. Yang sudah 63, ya Allah sebentar lagi. Kira-kira gitu. Ayo Perkomas kita hadiri, kita datang gitu, untuk terus menambah amal soleh kita. Alhamdulillah ini Bapak Haji Mas Sulaiman tadi dengan sambutannya yang terus mengajar dan mengajar. Dari kita duduk bersimpuh, Bang itikopnya dong Bapak Ibu ya, udah Allah catat ini pahala itikop kita. Tapi ingat jangan lupa begitu duduk nawaitul i'tiqafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi, jangan lupanya supaya duduk kita menjadi ibadah, karena dengan niatlah yang bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Nah itu Bapak Ibu ya, niatlah yang bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Duduk di masjid bisa menjadi suatu hal yang biasa dengan duduk di mana saja. Begitu ada niat duduk di masjid Al-Hidayah,
begitu sampai suatu tahiyatul masjid dan duduk, lalu pasang niat, sengaja saya tetap di masjid ini selama saya duduk lillahi ta'ala. Allah catat saja duduk. Nah, ayo yang belum pasang niat, ayo pasang niat. Di lain kita mengikuti kajian ini, ada pahala lain. Selain kita silaturahim, ada pahala lain. Salah satunya pahala ikhtiqah. Ayo pasang niat ya. Apa niatnya? Nawaitul ikhtiqah fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sengaja saya ikhtiqah di masjid ini selama saya duduk. Selama duduk berarti selama duduk dari habis duduk atau sebelum subuh tadi sampai kita bangun, Allah catat apa? Ini adalah amal soleh bapak ini, ibu ini. Allah catat sebagai ibadah kita bapak ibu. Begitu dicatat oleh Allah, ingat Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala itu. Ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala yang dikasih kepada hamba-Nya terhadap yang berbuat baik. Begitu kita meninggal dunia nanti, meninggalkan dunia ini, masuk akhirat, datanglah amal soleh itu. Dan inilah sebenarnya yang menjadi tikar kita nanti di akhirat. Kubur katanya tiap hari menjeru dan mengingatkan bahwa sebagai teman kita, sebagai alas kita di kubur nanti, amal soleh yang kita perbuat. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini topik masuklah topik kita. Saya ingin mengupas ungkapan ulama yang mengatakan asyukru faidun lil mawjudi wa sayyidun lil mahbudi. Syukur adalah cara mengikat, merawat nikmat yang sudah kita miliki, dan syukur cara memburu, mencari, menggapai, mendapat nikmat yang belum kita miliki. Mari kita coba catat ini. Syukur cara kita merawat, ya, mengikat. Di situ bahasanya aidun, mengikat. Sudah dapat nikmat itu, ikat nikmat itu. Dengan apa kita ikat? Dengan syukur. Lalu yang kedua, nikmat itu belum kita dapat, belum kita raih. Misalnya, lalu buru nikmat itu dengan apa lagi? Dengan syukur. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ini memang kata syukur itu adalah ucapan singkat, padat ya, tapi memang berat kita lakukan, susah kita laksanakan, sehingga Allah dalam Al-Quran mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit, katanya Allah ya, sedikit min ibadi, dari hambaku yang pandai bersyukur. Jadi ada golongan minoritas yang ingin kita masuk, ada golongan kelompok dari umat manusia yang perlu kita masuk dalam golongan minoritas. Apa itu? Golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Jadi berat banget ibu bersyukur. Makanya ada ulama yang mempertentangkan mana lebih besar pahala syukur sama sabar. Itu pertanyaannya. Ulama yang santun mengatakan, oh lebih besar pahala syukur. Begitu ya? Emang kenapa? Karena syukur itu benar. Syukur itu susah. Yang banyak adalah kufur nikmat. Gitu ya. Begitu kita melaksanakan nikmat sehat, nggak sadar, selalu menyebut kata sehat itu olahraga, betul, ya kan? Lupa bahwa ini nikmat berasal dari Allah. Kaya, saya pintar berbisnis,
Betul, sering kita mengatakan gitu ya. Lupa bahwa itu adalah kekayaan dari Allah kepada kita dan seterusnya. Jadi sedikit sekali yang mengaku bahwa itu adalah nikmat Tuhan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, coba sedikit saya masuk kepada klasifikasi syukur. Ulama mengatakan asyukru an takuna bil qalb wal lisan wal jawab. Syukur itu pertama adalah syukur dengan hati. Nah, jadi kalau sikatnya nanti pada akhirnya syukur itu ada tiga ya Bapak Ibu ya. Dikasih bawahi syukur itu ada tiga. Pertama syukur hati, kedua syukur lisan, yang ketiga adalah syukur perbuatan. Itu maksud ulama yang mengatakan asyukur an takuna bil qalb wal lisan wal jawab. Syukur hati, apa sih maksudnya? Syukur hati adalah meyakini bahwa semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa nikmat yang kita dapat, yang kita raih, yang kita nikmati, itu adalah berasal dari Allah. Dan ingat Bapak Ibu, sadari dulu bahwa nikmat Tuhan, nikmat Allah kepada kita tidak bisa dihitung. Sering kita dengar dalam setiap pengajian atau kajian ya. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita nggak pernah terhitung jumlahnya. Coba pagi ini kita bersih di masjid karena kita sehat. Sering kita berikan nikmat sehat. Sering kita nggak perhatikan nikmat sehat. Dalam dengan kesehatan yang kita miliki, kita bisa melangkah. Begitu melangkah, kita bisa duduk di tempat ini, ngobrol, bergaul, bersilaturahim dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu meyakini semua nikmat itu adalah berasal dari Allah. Dan kalau yang pertama ini kita paham bagus, insya Allah akan hilang dari penyakit sombong. Saya garis bawahi. Kalau sudah paham tentang apa yang pertama bahwa nikmat apa namanya syukur hati mengatakan bahwa nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu bermuara berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan terjauhi dari penyakit sombong. Kenapa? Apa maksudnya? Tadi begitu kita menyebut alhamdulillah pagi ini saya sehat, alhamdulillah, gitu ya. Ini adalah nikmat dari Allah. Tidak kita mengatakan ini semata-mata saya karena tiap hari minum susu, betul, makan yang bergizi, rajin olahraga, bagus, benar, itu semua bagian daripada ikhtiar. Ya, semua dari bagian dari ikhtiar. Rajin olahraga bagus, makanan bergizi, minuman yang bergizi silakan. Itu semua mengatakan badan fisik kita akan sehat. Tapi sadar lagi bahwa kami pun tetap olahraga, makan yang bergizi, tapi juga kok sakit. Nah, kira-kira gitu kan? Ada yang dirasakan. Jadi nikmat itu berasal dari Allah. Nikmat itu berasal dari Allah. Penyakit pun berasal dari Allah, ya kan? Makanya kalau berobat ke dokter jangan salah, jangan tidak salah. Dia nyambung dokter salah. Perantara kita beli obat ke dokter, yang kemudian obat dari dokter itu kita minum, maka Allah menyembuhkan. Tapi hakikat penyembuh siapa? Allah. Makanya kalau minta berdoa bukan hai Pak dokter sembuhkan aku, enggak, ya Allah, ya enggak? Ya Allah sembuhkan aku. Sama dengan sekarang pagi ini kita ikut kajian, jangan sebut Ustaz Kiai yang memberikan ilmu, bukan, Allah yang memberikan ilmu, perantara guru, gitu ya. Makanya kalau kita berdoa tentang ilmu, Rabbi zidni ilma, jangan Ustaz berikan saya ilmu, enggak, Pak Guru berikan saya ilmu, enggak, salah. Ya Allah, ya Allah yang memberi semua.
Makanya muara daripada nikmat itu Allah. Ini jadi kalau kita paham yang pertama, insya Allah nggak sombong. Begitu kita kaya, tidak mengatakan rasa kita memang mengelola bisnis, berdagang, berjualan, ya. Tapi kemudian Allah namanya saya rezeki, tidak, kita kembali itu semua ikhtiar, kemudian Allah yang memberikan kita. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Nah, jadi dalam Al-Qur'an Allah memang sengaja menjadikan sebagian kita, sebagian yang lain dilebihkan secara rezeki, Bapak Ibu. Ya kan? Tidak semua kita kaya. Gitu ya. Tidak semua kita kaya. Dan tidak semua miskin. Nah, ada sebagian kaya, ada sebagian miskin. Nah, dengan kekayaan orang kaya, dia kaya juga lantaran ada orang miskin. Siapa yang jadi kuli, jadi karyawan, nah, kalau nggak ada orang yang miskin. Dengan adanya karyawan, dengan orang miskin, jadi ada orang kaya. Nah, baik, Bapak Ibu kembali dulu. Jadi begitu kita mendapatkan nikmat yang ingat, semua macam nikmat, sadari itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah setelah paham yang pertama ini akan kita dari penyakit sombong. Selalu kemudian naik yang kedua ada syukur lisan. Kita syukur lisan itu adalah dengan apa? Mengucapkan takbir alhamdulillah. Al-Quran di akhir surat buka, perhatikan apa kata Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa artinya? Dan ada pun terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits ai tahmidillahi ta'ala. Terhadap nikmat dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahaddits, sebut kata Allah. Sebut di sini menyebut kalimat tahmid. Ini Bapak Ibu, begitu kita pagi, alhamdulillah bisa duduk bersih, fokus terakhir di pokok ini dengan sehat walafiat. Kembali cepat bisa mengatakan alhamdulillah, gitu. Bisa kita nikmati minuman ini, dengan enak kita minum, gak ada yang nyangkut di tenggorokan. Alhamdulillah. Coba perhatikan, banyak saudara kita yang bisa minum, banyak yang susah makan, banyak susah berjalan. Nah, makanya mulut jangan berat. Man wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang merasa mendapatkan nikmat Allah, falyahmadillah, kata baginda Rasul, bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan syukur bil lisan. Ya. Jadi jangan sampai ini mulut ya malaslah dikatakan. Ayo dengan kita ikuti kajian performance pada pagi hari ini, selalu terbiasa. Pokoknya mendapatkan nikmat, ucapin alhamdulillah sebagai bentuk syukur lisan kita. Habis minum Bapak Ibu biasakan alhamdulillah. Kalau bisa amalkan, ada seorang ulama yang menyarankan setiap kali minum mulai bismillah, setidaknya kata bismillah ya. Begitu untuk masuk alhamdulillah. Siapa yang minum model seperti itu, selama air itu ngalir di tubuhnya, insya Allah akan terhindar dari perbuatan maksiat. Ayo biasakan ya. Sekali minum minimal bismillah, apalagi lengkap bismillahirrahmanirrahim. Masuk air ke mulut, alhamdulillah. Bisa? Nah, insya Allah ya, ini praktekkan. Kata ulama ini, Imam Sya'rani, siapa yang bisa mengamalkan seperti model minum tadi itu, insya Allah selama air yang dimasukkan ke badan tubuh tadi ini belum keluar, keluar dari keringat, keluar dari titis, ya, selama masih ngenduk di tubuh kita, insya Allah tubuh badan kita ini akan terpelihara dari perbuatan dosa maksiat. Masya Allah. Baik,
kembali singkat lagi. Tadi syukur yang kedua namanya apa? Syukur lisan. Bagaimana cara kita syukur lisan? Tidak pernah bodoh kita bertahmid terhadap nikmat Allah yang kita terima. Tidak hanya soal nikmat makan minum itu, tidak hanya soal nikmat apa namanya enaknya makanan, itu baru sedikit. Ini tangan bisa bergerak, ini tangan bisa, mata bisa kedip doang, ini nikmat ibu. Coba nggak bisa kedip, bisa berbayar kan? Nggak bisa senyum nikmat. Coba manyun, nggak bisa nunjuk. Allah, adik kan nunjuk di situ, tapi itu di tangannya, gitu kan? Ya Allah, ibu, bapak semua, ini nikmat. Ayo, masya Allah. Makanya kalau kita masuk ketiga lagi tentang syukur berjawab dengan anggota badan. Ketika kita sholat duha, ya, ini sebentar lagi akan datang waktu duha, jangan sampai lewat, ya. Minimal 2 rakaat, apalagi pengen dapat istana di surga, silakan 12 rakaat. Siapa yang pengen dibuatkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan sholat duha berapa? 12 rakaat. Udah minimal aja 2 dulu. 2 rakaat setidaknya apa? Ini untuk sebagai setoran kita hari ini kepada Allah. Allah telah berikan nikmat dalam bentuk persediaan di tubuh kita ini. Sendi tubuh kita beroperasi jalan dengan maksimal. Ayo, tangan kita bisa bergerak dengan enak, dengan santai, dengan senang. Bayangkan teman saudara kita yang stroke. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu pernah lihat gimana saudara kita, teman kita yang stroke? Sudah nggak bisa lagi tangan bergerak dengan normal. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita ini alhamdulillah yang bersimpuh ini sehat-sehat. Nanti jangan lupa minimal sholat duha 2 rakaat. Untuk setoran, apa ini? Setoran apa? Di tubuh kita ada sendi sebanyak hari dalam 1 tahun berapa? 360. Itu banyak sendi di tubuh kita. Coba hitung nanti. Maaf, lihat misalnya ini sidik jari kita bisa nekuk seperti ini, ada sendi. Nah, ditunjuk ini berapa sendi nih? 1, 2, 3. Nah, ini dah bisa kemudian ada apa, bisa kita menekuk seperti ini. Dia mati. Di atasnya gelangan ada sendi, bisa nekuk lagi. Di siku ada sendi, nekuk lagi. Coba kalau nggak ada sendi, kayak sekop, kebayang kita. Mau makan, kemana lagi nyari makanan? Oh, ya Allah, Bapak Ibu, pernah kita sadar tidak? Ini nikmat. Nangis kita makanya, nangis Bapak Ibu. Makanya nanti di akhirat ada cerita, ada seseorang hamba yang ibadahnya tekun banget, ibadahnya luar biasa. Lalu ditanya dengan apa sebabnya Anda masuk surga? Kata Allah, karena amal soleh kita. Hai mereka, timbang ibadah dengan nikmatku kepada hambaku ini. Timbang. Begitu ditimbang, ternyata baru mata sebelah doang ditimbang dengan amal ibadah kita, enggak seberapa ibadah yang kita perbuat ketimbang dan dibanding nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bisa kita baca tadi, belum kita bisa mulai. Coba bayangkan saudara kita yang nggak bisa mulai, gimana rupanya dunia ini. Bagaimana rupa istri saya dengan laki, gimana rupa suami saya gagah, misalnya nggak bisa melihat kan? Alhamdulillah kita terang, istri saya cantik, suami saya gagah, kira-kira gitu kan? Ayo ini nikmat lagi, nikmat semua. Nah, Bapak Ibu, baginda Rasul begitu ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, kan sudah dijanjikan sama Allah, sudah dijamin oleh Allah masuk surga, diampuni segala dosa-dosamu ya Rasulullah. Kenapa mesti sujud dan seperti ini? Apa jawaban baginda Rasul?
afala akunu abdan syakura. Ya Aisyah, apakah aku nggak harus jadi hamba Allah yang tadi bersyukur? Jadi Bapak Ibu, kita rukuk sujud itu adalah apa? Asyukru bil jawari. Syukur, terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi maaf Bapak Ibu, makanya kalau kita sholat misalnya ya tadi sholat subuh, sholat sunnah dan seterusnya, bukan semata-mata menjalankan perintah saja, tapi kita yang butuh. Kita butuh untuk berterima kasih. Bukan rukuk sujud kita ini sebagai syukur anggota tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa terima. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, jadi yang ketiga itu asyukru bil jawari, syukur dengan perbuatan. Dapatlah rezeki, infak sebagian dari rezeki itu. Zakat kan kalau datang musim zakatnya, ingat bahwa dengan zakat yang kita keluarkan itu juga bagian syukur kita. Nggak akan dikurangi, tidak ada ceritanya dengan kita sedekah akan habis rezeki kita, enggak. Kalau judi ya dengan sedekah tidak ada ceritanya rezeki akan hilang. Makanya zakat secara bahasa artinya berkembang. Bapak Ibu, zakat makna secara bahasanya adalah berkembang. Makanya usaha bisnis yang terus dizakatin pada saat dia datang haul sesuai dengan nisabnya, maka insya Allah usaha dan bisnis itu akan berkembang. Yakin itu Bapak Ibu. Nah, itu cara kita bersyukur begitu mengeluarkan zakat. Karena ada sebagian kita yang tidak bisa menjadi rezeki kayak kita. Allah titipkan, jadi rezeki kita titipkan kepada kita, yang kemudian kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu atau sedang bermasalah atau sedang musibah, contoh karena sama saudara kita di Palestina, kita infak dekat misalnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Partonas rahimahumullah, jadi kemudian tadi saya ingin garis bawahi, begitu kita suruh syukur dengan hati, kita bertahmid dengan lisan, kita tampakkan dengan perbuatan, inilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ini cara mengikat nikmat Allah. Ini cara mengikat nikmat Allah. Hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Ikat nikmat sehat ini dengan syukur, gitu kira-kira. Allah berikan rezeki kepada kita, ikat rezeki itu dengan syukur. Ingat, apabila tidak bersyukur, inna azabi lasyadid. Kata Allah, azabku pedih. Azabku pedih, yang kemudian tunggu besok lusa akan hangus rezeki yang kita miliki, kira-kira begitu. Kalau bersyukur, la'azidannakum, makanya rawat. Nah, sekarang yang kedua, yang pertama masih pertama, rawat nikmat pemberian Allah dengan syukur. Dan yang kedua sekarang belum kita miliki, belum kita dapat, coba buru nikmat itu dengan syukur. Kalau ibu pengen melihat kupu-kupu di depan rumah, gak usah pakai mikrofon, pakai HP, telepon, hai kupu-kupu datanglah, saya pengen lihat kamu hai kupu-kupu, kira-kira begitu. Gak usah pakai kupu-kupu seperti itu. Tanam kembang bunga di depan rumah, apalagi bunga melati yang bau aromanya ya, tunggu kupu-kupu akan datang. Gak usah panggil, tidak hanya kupu-kupu yang datang, berbagai binatang yang lain itu juga nimbrung mencicipi yang kembang bunga yang berbunga tadi. Maksudnya apa? Lakukanlah kebaikan-kebaikan, kerjakanlah amal-amal soleh, syukurlah kepada Allah. Itulah cara memanggil kupu-kupu tadi nikmat Allah itu. Dengan kita infak, sedekah ataupun zakat, itu cara memanggil nikmat Allah yang lain. Insya Allah rezeki akan datang lagi.
Dengan kita datang bersimpuh seperti ini di acara Perkomas, ini bersyukuri nikmat Tuhan atas kesehatan yang kita miliki. Insya Allah Bapak Ibu yakin akan tetap segar bukan? Yakin? Akan tetap sehat panjang umur. Yakin? Nah, kenapa? Dengan ini kita cari buru nikmat Tuhan yang belum kita miliki. Dengan ini cara kita menggapai dan mendapatkan nikmat yang belum kita raih dan kita miliki. Syukur. Ya Allah, ini syukur panjang itu Bapak. Di atas mata kita. Kalau saya lanjutkan bisa disuruh ini. Udahlah, cukup dulu dah. Pak Jeman udah ngasih wangsit ini. Rupanya ini ada kegiatan di mana ini. Udah, ingat. Saya ingin terakhir ingin mengatakan bahwa ada ungkapan bahagia itu mudah katanya ya. Bahagia itu gampang, sederhana. Gimana caranya? Bersyukur. Bersyukur. Karena syukur itu bahagia itu punya semua orang, bukan dimiliki oleh orang kaya aja. Kalau anak kaya doang yang bisa harus memiliki bahagia itu salah, waduh repot. Kita nggak bisa ada bahagia dengan kekayaan yang bisa beli bahagia itu. Tapi tidak, banyak orang kaya yang pusing kuliah-kuliah gitu, karena nggak bersyukur, kira-kira begitu. Bukan karena pejabat kita akan harus jadi bahagia, kita jadi rakyat juga harus berbahagia. Dengan cara apa? Bersyukur. Kembali ke syukur terus Bapak Ibu. Kembali ke syukur. Jadi kalau ada yang merasa belum bahagia, mungkin kita belum bersyukur. Ayo, terus bersyukur dan bersyukur. Insya Allah dengan bersyukur itulah yang mengantarkan kita akan bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Pulang-pulang sarapan pakai apa? Cuman pakai tempe. Alhamdulillah. Ini mah rasa tempe mulu. Orang banyak susah makan tempe, sekalipun air loper gak juga masuk ke mulutnya karena gak syukur, dia kena sakit. Betul? Nanti siang bukan lagi cuma kampung, ayam. Alhamdulillah. Cuma tempe lagi. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah Bu, Bapak syukur terus. Punya mobil? Alhamdulillah. Punya motor? Alhamdulillah. Punya sepeda dong? Enggak punya motor, enggak punya mobil, enggak punya pesawat. Masih bisa jalan. Betul? Ayo. Punya baju 10? Alhamdulillah. Baju 5? Syukur. Kalau bikin senang bahagia. Utang. Baik, sudah cukup dulu. Insya Allah sekali kita sambung. Ayo, ada pertanyaan? Gak ada ya? Baik, cukup dulu. Kita berdoa seperti doanya baginda Rasul. Apa kata? Waj'alna syukura. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur, dan jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersabar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shaghara. Lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma fiqhul hadi dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Ustaz. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ketua DKM mohon tidak pulang dulu ya. Alhamdulillah kita sudah selesai acara pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu terus hadir ya Bapak dan Ibu dalam acara Kasuring ini ya. Ada hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu kecuali Allah akan memudahkan jalannya menuju surga.
Agungkan asma